Halo, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai budgeting, perannya dalam planning dan kontrol, serta contoh penerapannya melalui flexible budget dan activity based budgeting. Pengertian budgeting. Budgeting adalah ekspresi kuantitatif dari rencana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran ini menjadi alat manajemen yang mengintegrasikan perencanaan dan pengendalian. Karena melalui budgeting, manajemen dapat menetapkan target sekaligus mengevaluasi kinerja berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi aktual. Peran planning dan kontrol. Dalam fungsi planning, budgeting menerjemahkan tujuan jangka panjang menjadi target jangka pendek seperti target penjualan dan produksi. Sedangkan dalam fungsi kontrol, anggaran berperan sebagai standar evaluasi. Jika terdapat perbedaan antara realisasi dan anggaran, manajemen dapat menganalisis penyebabnya dan mengambil tindakan korektif. Master budget. Perusahaan biasanya menyusun master budget, yaitu rencana keuangan komprehensif dan terintegrasi untuk seluruh organisasi selama periode tertentu atau biasanya 1 tahun, yang terdiri dari operating budget dan financial budget. Fungsinya dimulai dari sales forecast, kemudian diturunkan ke anggaran produksi, hingga akhirnya ke cash budget. Flexible budget. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai flexible budgeting. Flexible budgeting adalah metode penyusunan anggaran yang menyesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual yang terjadi di perusahaan. Berbeda dengan anggaran statis, flexible budget memisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan yaitu biaya variabel dan biaya yang tidak dapat dikendalikan yaitu biaya tetap. Pemisahan ini membuat anggaran menjadi lebih relevan dan adil ketika digunakan untuk evaluasi kinerja. Selain itu, flexible budgeting juga menggunakan multiple activity drivers, sehingga tingkat akurasi anggaran menjadi lebih tinggi dibandingkan static budget yang hanya berbasis satu asumsi volume. Dengan pendekatan ini, manajer dapat menilai apakah perbedaan biaya yang terjadi disebabkan oleh perubahan volume aktivitas atau oleh inefisiensi operasional. Flexible budget juga memiliki karakteristik ideal, yaitu mendorong goal congruent behavior, di mana anggaran berfungsi sebagai alat pengendali dan memotivasi manajer untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan. Contoh flexible budget. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal terkait flexible budget. Jadi terdapat sebuah kasus sebagai berikut. Dan berikut ini merupakan data biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi kertas karton bergelombang. Dari sini dapat kita lihat bahwa biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit kertas karton bergelombang ialah sebesar Rp95.000 dan biaya tetap per bulan sebesar Rp34.500.000. Sesuai dengan permintaan soal, yaitu menyusun flexible budget, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengklasifikasikan biaya variabel dan tetap. Berdasarkan data biaya yang tersedia, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel pabrik termasuk ke dalam biaya variabel, sedangkan biaya overhead tetap pabrik termasuk ke dalam biaya tetap. Selanjutnya ialah menyusun flexible budget dengan menghitung biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi kertas sesuai dengan tingkat volume produksinya. Rumus yang digunakan ialah total flexible budget didapat dari total biaya variabel ditambah total biaya tetap. Untuk mendapatkan total biaya variabel dapat dihitung dengan mengkalikan unit aktivitas aktual dengan biaya variabel per unit. Sebagai contoh, yaitu volume produksi sebesar 1.800 unit dikali biaya bahan baku langsung sebesar Rp50.000 didapatkan hasilnya sebesar Rp90 juta. Kemudian volume produksi sebesar 1.800 unit dikali dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp30.000 didapatkan hasil sebesar Rp54 juta. Begitu pula untuk komponen biaya variabel selanjutnya dan tingkat volume produksi lainnya. Setelah dilakukan perhitungan pada semua komponen biaya variabel yang ada, didapat hasil biaya variabel untuk volume produksi 1.800 unit sebesar Rp171 juta. Untuk volume produksi 2.000 unit sebesar Rp190 juta dan untuk volume produksi 2.300 unit sebesar Rp218.500.000. Untuk biaya tetap, dihitung dengan mentotalkan biaya yang dikeluarkan untuk overhead tetap pabrik. Berdasarkan data yang tersedia, biaya tetap untuk semua tingkat volume produksi memiliki besaran yang sama yaitu sebesar Rp34.500.000.
Setelah didapatkan total biaya variabel dan biaya tetap, selanjutnya ialah menghitung flexible budget dengan menambahkan total biaya variabel dengan total biaya tetap. Didapatkan hasil flexible budget untuk volume produksi 1.800 unit sebesar Rp205.500.000. Untuk volume produksi 2.000 unit sebesar Rp224.500.000 dan untuk volume produksi 2.300 unit sebesar Rp253 juta. Berdasarkan perhitungan pada kasus tersebut, dapat dilihat bahwa total biaya meningkat seiring peningkatan volume produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah pada semua tingkat aktivitas. Jumlah volume produksi tidak mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya tetap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa flexible budget menunjukkan bahwa kenaikan biaya sejalan dengan peningkatan volume produksi tanpa mempengaruhi biaya tetap. Selanjutnya, Activity-Based Budgeting. Activity-Based Budgeting adalah metode penyusunan anggaran yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik aktivitas yang memberikan nilai tambah maupun tidak. Pada ABB, standar penggunaan sumber daya ditetapkan berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya, sehingga biaya dapat dialokasikan secara lebih akurat ke setiap aktivitas. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengendalikan biaya secara lebih efektif, mengidentifikasi peluang perbaikan proses, dan menyusun anggaran berdasarkan aktivitas, bukan hanya jumlah unit produksi. Contoh soal activity-based budgeting. Pada bagian ini, kita akan membahas perhitungan activity-based budgeting. PT Sentosa Furnitur adalah perusahaan yang memproduksi meja kantor ergonomis. Untuk tahun 2026, manajemen ingin menyusun anggaran biaya produksi menggunakan activity-based budgeting atau ABB agar biaya lebih efisien dan transparan. Target produksi tahun 2026 yaitu sebesar 15.000 unit meja. Langkah pertama dalam activity-based budgeting adalah perusahaan mengidentifikasi aktivitas utama yang mendukung proses produksi. Detail aktivitas tersebut seperti pemesanan bahan baku, penerimaan dan penyimpanan bahan, setup mesin produksi, dan proses produksi atau perakitan. Setiap aktivitas memiliki cost driver yang berbeda. Misalnya, pemesanan bahan baku dipicu oleh jumlah pesanan, setup mesin dipicu oleh jumlah setup, dan proses produksi dipicu oleh jam tenaga kerja langsung. Langkah selanjutnya adalah menghitung masing-masing biaya aktivitas. Yang pertama adalah biaya aktivitas pemesanan bahan baku. Berikut adalah penjelasannya. Komponen-komponen aktivitas pemesanan bahan baku terdiri dari gaji staf pembelian yang berjumlah 2 orang, yang dimana gaji per bulannya yaitu Rp4.500.000 dikali dengan 12 bulan sehingga mendapatkan total Rp108 juta. Selanjutnya tunjangan, ATK, biaya sistem dan komunikasi dikalikan dengan 12 bulan sesuai masing-masing biaya komponen aktivitas pemesanan bahan baku. Terkait tarif proporsi untuk produksi meja adalah 70% dan biaya pemesanan didapat dari tarif proporsi meja dikali dengan total biaya aktivitas pemesanan bahan baku sehingga didapat hasil sebesar Rp98.700.000. Lalu untuk tarif per pesanan didapat dari biaya aktivitas dibagi dengan volume pesanan aktivitas. Untuk biaya aktivitas penerimaan dan penyimpanan bahan yang terdiri dari beberapa komponen aktivitas seperti gaji staf, tunjangan, listrik gudang, dan sewa, serta perawatan gudang. Perhitungannya sama seperti sebelumnya, dikali dengan 12 bulan kecuali sewa dan perawatan gudang yang jumlah biayanya dikali dengan volume aktivitas sebesar 240 batch. Lalu semuanya ditambahkan hingga mendapatkan hasil sebesar Rp531.600.000. Tarif per batch biaya aktivitas penerimaan dan penyimpanan bahan adalah sebesar Rp2.215.000. Aktivitas selanjutnya yaitu setup mesin yang terdiri dari komponen upah teknis, listrik mesin setup, bahan habis pakai, dan penyusutan alat setup. Komponen tersebut dihitung sesuai dengan biaya dikali dengan volume produksi dari aktivitas tersebut, lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan total biaya sebesar Rp95 juta. Untuk tarif per setup biaya aktivitas adalah sebesar Rp633.333 didapat dari total biaya dibagi dengan volume produksi. Aktivitas terakhir yaitu aktivitas produksi perakitan yang terdiri dari komponen upah TKL, bahan penolong, listrik dan air, serta pemeliharaan mesin, masing-masing dihitung sesuai dengan biaya dikali dengan volume produksi dari aktivitas tersebut sesuai perhitungan sebelumnya, lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan total biaya sebesar Rp1,7 miliar.
Untuk tarif per jam TKL, biaya aktivitasnya adalah sebesar Rp45.333 yang didapat dari total biaya dibagi dengan volume produksi. Selanjutnya, seluruh biaya aktivitas base budgetingnya sudah dihitung, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya per aktivitas sehingga mendapatkan jumlah anggaran sebesar Rp2.425.300.000. Biaya produksi per unit yang telah dihitung secara keseluruhan dibagi dengan total target 2026 yaitu sebesar 15.000 meja, sehingga biaya produksi per unit didapatkan sebesar Rp161.686 per unit. Kesimpulannya, biaya terbesar berasal dari aktivitas produksi atau perakitan, yang menunjukkan bahwa efisiensi tenaga kerja dan penggunaan mesin sangat berpengaruh terhadap total biaya. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, budgeting merupakan komponen penting dalam sistem manajemen karena berperan tidak hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian yang strategis. Melalui penerapan fleksibel budget dan activity-based budgeting, perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja secara lebih akurat, mengidentifikasi sumber inefisiensi biaya, serta mengambil keputusan perbaikan yang lebih tepat sasaran, sehingga tercapai efisiensi operasional dan keselarasan tujuan organisasi secara berkelanjutan. Terima kasih.